Guna udara bagi manusia dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Mungkin pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan Pak Agus dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu pula keadaan kedua orang tua kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi ini pelajaran yang kita belajar adalah pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama adalah guna udara bagi manusia dan hewan. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ini pelajarannya akan saya bacakan pada buku kalian. Bagi yang sudah mempunyai buku, bagi yang belum mempunyai buku, nanti insya Allah akan Pak Agus kirimkan. Yang pertama adalah disuruh membaca, itu adalah gambar di pinggir hutan pada halaman 12. Itu disuruh kamu mengamati, sebetulnya disuruh mengamati gambar hutan itu bagaimana, keadaannya bagaimana dan lain sebagainya. Ini akan Pak Agus bacakan teks berikut dengan PD, dengan percaya diri. Jok nisik PD ya. Pada hari libur, Siva dan teman-temannya pergi tamasa di alam terbuka, yaitu pinggir hutan. Tempatnya banyak ditumbuhi pohon rindang, sehingga mereka sangat senang bisa merasakan udara sejuk dan segar di alam terbuka yang terhindar dari polusi udara. Itu menandakan udaranya masih bersih, tidak seperti di jalan di depan madrasahnya Siva. Jalannya gersang, tidak ada pohon yang tumbuh di jalan. Kalau siang udara sangat panas, Siva berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat untuk menanam pohon di sekitar madrasahnya. Karena mereka sadar salah satu udara yang dihirup manusia harus bersih. Karena di kota besar udaranya sudah banyak polusi, karena udaranya dihirup manusia bisa mengakibatkan penyakit. Mereka bersyukur masih bisa menghirup udara segar dan bersih, maka tugas kita adalah selalu menjaga tanaman dan pohon-pohon tetap tumbuh subur. Jadi itu adalah bacaan yang dibacakan oleh Siva, dibacakan Pak Agus. Ini ada ceritanya Siva. Mungkin di madrasahmu juga begitu ya anak-anak ya. Mungkin untuk saat ini ada penebangan beberapa pohon karena kamu belum masuk. Jadi nanti insya Allah kalau kamu sudah masuk, sudah rindang kembali. Dan di sekitar madrasah kita pun alhamdulillah banyak pohon-pohonnya. Mulai dari kita masuk, itu ada banyak pohon di sekitar rumah penduduk, walaupun cuma 2 itu rumahnya. Dan di belakang madrasah kita juga banyak tanaman, gitu, ada pohon terembesi, ada pohon tebu dan lain sebagainya. Ini yang Pak Agus akan jelaskan adalah guna udara bagi manusia. Jadi udara itu sangat berguna bagi manusia. Yang pertama, guna udara bagi manusia antara lain, yang pertama adalah untuk bernapas. Jelas kalau manusia tidak bernapas itu berarti sudah meninggal atau mati atau koid. Jadi untuk bernapas. Yang kedua, proses fotosintesis. Yang ketiga, pemanfaatan energi. Yang keempat, sebagai penyejuk. Yang kelima, mengolah makanan. Yang keenam, pembangkit listrik. Yang ketujuh, menyerap radiasi sinar matahari. Itu dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini yang akan Pak Agus berikan contoh adalah contoh nomor 3. Jadi pemanfaat energi itu contohnya adalah penyeimbang dan mengontrol gerakan pesawat terbang. Jadi apabila kita akan naik pesawat terbang, kalau udaranya itu tidak baik, jelas tidak bisa terbang. Jadi udara itu seperti itu untuk pengontrol dan penyeimbang.
Yang kedua adalah sebagai bahan bakar balon udara. Jadi kalau kita melihat balon udara itu isinya adalah udara, lagi lebih itu. Udara, bahan udaranya adalah udara, balon udara. Yang ketiga adalah untuk mengeringkan pakaian. Walaupun tidak ada sinar matahari, kalau masih ada udara atau basa Jawane angin, itu bisa untuk mengeringkan pakaian kalian yang basah ataupun cara Jawane dienggo mepe klambi sing teles ya. Nah, nek klambimu teles ora neng srengenge digandulne eneng angin itu akan kering dengan sendirinya. Jadi itu contoh yang Pak Agus ambil, namun sebetulnya adalah sangat banyak sekali. Guna udara ini mungkin akan dipelajari lebih lanjut di kelas 4 apabila kamu naik nanti. Berikutnya yang kedua adalah guna udara bagi hewan. Ini juga sangat berguna bagi hewan karena hewan tanpa udara juga akan mati. Yang pertama adalah sama dengan manusia adalah untuk bernapas. Yang kedua, udara menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, membantu proses mencari makanan. Yang keempat, mengeringkan badan. Yang kelima, bergerak. Yang keenam, mengenali perubahan iklim. Dari 1 sampai 6 tersebut mungkin sudah jelas untuk bernapas, jelas untuk guambekan cara Jawane, terus menurunkan suhu tubuh. Lah nek panas-panas ning isor wit itu suhu tubuhnya hewan bisa turun, membantu proses mencari makan. Nek udarane hujan mungkin juga tidak bisa mencari makan bagi hewan. Terus yang keempat, mengeringkan badan, biasanya boyo, kudanil, ular itu juga biasanya juga mengeringkan badan setelah kalau ada udara. Yang kelima, bergerak, itu biasanya adalah burung, itu kalau bergerak biasanya mengikuti arah angin, ora melawan arah angin. Biasanya kalau melawan arah angin dia akan megap-megap. Yang keenam adalah terakhir, mengenali perubahan iklim. Jadi udara itu bisa untuk pengenalan perubahan iklim. Oh, iki rendeng, iki tiga. Nek kewan mungkin, oh ini waktunya panas sekali ataupun dingin sekali. Jadi itu mungkin yang dapat Pak Agus jelaskan pada hari ini. Untuk tugas kalian nanti adalah menjawab pertanyaan pada buku halaman 13. Itu nanti yang mempunyai buku, yang tidak mempunyai sekali lagi akan saya kirimkan pertanyaannya. Jadi nanti setelah dikerjakan, ini adalah soal jawab karena cuma 5. Jadi soal jawab cuma 5. Setelah selesai nanti difoto dan diberi nama, kelas, nomor absen dan dikirimkan ke Pak Agus. Mungkin itu yang dapat Pak Agus jelaskan untuk hari ini. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best.